Ada contoh soal nih. Ya, ada contoh soal. Carmelo menentukan prioritas dalam pilihan klub bola basket. Nah, yang suka NBA. Sebagai berikut. Pertama, Carmelo ingin bermain di Rockets sebelum ke Bulls. Melanjutkan ke Celtic setelah dari Knicks. Dan di Bulls sebelum ke Knicks. Ia juga akan ke Bulls setelah dari Nuggets. Setelah ke Knicks, ya, ia ingin ke Lakers. Jika saat ini Carmelo telah bermain di Knicks, maka klub yang telah tercapai klub apa aja? Nah, pilihannya ada A. Rockets, Bulls, Lakers. B. RNC. C. NBL. D. Rockets. Berarti R ya. RNB. E. RBC. Kenapa saya pakai singkatan? Tadi kan nggak urutannya yang tipsnya. Kalau bisa disingkat-singkat aja ya. Iya, pakai inisial atau 2 huruf pertama atau gimana. Ya kan? Nah, ini gimana nih cara ngerjain soal begini? Yakin bisa 50 detik? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar semuanya? Baik? Selalu baik ya. Tetap super semangat dan jangan pernah kendor. Kesuksesan dalam ujian dapat kita peroleh dengan belajar cerdas, belajar keras, dan belajar tuntas. Ya, teman-teman semuanya, dalam proses belajar tentu kita kadang suka naik turun semangat. Nah, makanya sangat penting untuk menjaga semangat belajar. Oleh karena itu, konsistensi itu menjadi kata kunci dalam proses pembelajaran untuk mencapai kesuksesan yang Sobat Konstanta inginkan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang tes intelijensi umum sebagai bagian dari materi dalam seleksi kemampuan dasar. Dan materi ini cukup sering muncul dan sering juga membuat beberapa teman kita pusing ya dalam menentukan jawaban-jawaban. Dan sering kali juga menyita waktu dalam proses ujian. Sangat menyita waktu. Nah, nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar setiap kali Bimbel Online Konstanta mengupload video-video terbaru, Sobat Konstanta semua mendapatkan notifikasi. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi analytical reasoning. Sobat Konstanta semua, analytical reasoning merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini sebagai proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi serta menilai suatu pernyataan. Jika ditanya apa sih sebenarnya tujuan dari analytical atau analisis atau penalaran? Maka jawabannya adalah untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid, benar atau salah sehingga pantas untuk diyakini. Nah, teman-teman bisa paham ya poin-poinnya ya. Ini sekedar preambul, sekedar mukadimah atau pembukaan. Nah, teman-teman semuanya, ada langkah-langkah dalam penyelesaian soal-soal analytical reasoning ini. Jadi Sobat Konstanta bisa diingat ya. Dalam formula konstanta, kita coba merangkumnya dalam 4 langkah. Pertama,
Sederhanakan informasi dengan menggunakan singkatan atau simbol. Ya, ini membantu kita untuk bisa secara cepat memahami soal dan nantinya juga cepat untuk menentukan jawaban. B yang kedua, tandai syarat atau aturan yang membatasi masalah. Nah, ini kita sebut dengan kriteria. Jadi teman-teman bisa menetapkan kriteria sehingga nanti urut-urutan atau misalnya aturan-aturan yang tercantum dalam soal bisa kita tulis, kita tetapkan dengan benar. Ya. Yang ketiga adalah telitilah kondisi persoalannya secara tersurat maupun tersirat. Nah, ya. Jadi hal-hal yang secara tersurat ataupun tersirat itu coba dilihat ya. Bisa ditangkap itu ya. Tersurat itu hal-hal yang tertulis langsung, sementara tersirat hal-hal yang disimpan di dalam atau yang tersembunyi ya dari pernyataan-pernyataan itu. Yang bisa kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan meskipun dia tidak secara langsung dinyatakan. Ya. Jadi ada hal-hal yang secara implisit, ada juga yang secara eksplisit. Yang keempat adalah susun informasi tersebut. Pada saat teman-teman sudah berhasil ya menyusun 1, 2, 3, dan 4, maka sangat mudah bagi Sobat Konstanta untuk bisa menentukan jawaban yang tepat. Betul sekali. Ya, nanti kita bisa menjawab jawaban yang tepat ataupun jawaban yang salah. Ujung-ujungnya kita pasti dapat menyimpulkan mana yang harus kita pilih dan berharap mendapatkan poin 5 dari soal tersebut. Ya kan, poin benar. Nah, oke, kita masuk ke materi. Ya, ini juga ada contoh membuat simbol dan urutan. Ya, ini ada tips nih. Misal ada sebuah pernyataan, Andi makan ayam sebelum makan bebek. Nah, kira-kira Andi itu makan apa dulu ya? Ayam atau bebek? Nah, coba kira-kira apa nih? Makan ayam dulu atau bebek? Ya kan? Ini kita sering bingung, ayam dulu atau bebek ya? Makan ayam sebelum bebek. Oh, makan bebek dulu. Kondisi seperti ini yang sering sekali membuat kita bingung pada saat tes. Dampak terbesarnya bukan salah benar ya, tapi menyita waktu, mengkonsumsi waktu, menghabiskan waktu yang amat sangat banyak. Padahal yang tersedia cuma 54 detik per setiap soalnya, ya kan? Nah, ini kalau dibuat pernyataan Andi makan ayam sebelum makan bebek itu A, B, atau BA? Ya, betul sekali ya. Jawabannya adalah AB. Jadi kalau ada kata, ini kita langsung kasih clue aja ya. Kalau ada kata belum ya, sebelum ya, maka urutannya itu mengikuti atau sama dengan pernyataan tersebut. Ayam sebelum bebek, maka AB. Ya. Ini ayam itu sebelum bebek. Berarti urutan yang pertamanya ayam. Yang keduanya bebek. Ya kan? Ayam dulu baru makan bebek kuek-kuek, ya kan? Nah, ayam lebih dahulu dimakan sebelum bebek. Berarti urutan pertamanya ayam kemudian bebek. Mudah ya? Pernyataan kedua kita balik nih, kita putar. Nah, Andi makan ayam setelah makan bebek. Ya, karena ini udah terbalik, udah pasti tahu ya. Urut-urutannya adalah iya, makan bebek dulu, baru makan ayam. Ya kan? Jadi kata kuncinya kalau ada kata setelah, ya, maka ayam setelah bebek, maka terbalik nanti. Maka urutannya bukan A, B, tapi B, A. Kira-kira bisa paham ya clue-nya? Iya, kalau mau hafal gini aja, belum aja. Nah, kalau mau selaras pakai kata belum. Kalau bukan belum berarti nggak selaras ya, nggak urutannya tidak sesuai dengan pernyataan, malah terbalik. Pakai kata belum aja. Bisa paham nggak kira-kira ya? Saya yakin paham. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, ada contoh soal nih. Ya, ada contoh soal. Carmelo menentukan prioritas dalam pilihan klub bola basket. Nah, yang suka NBA. Sebagai berikut
Pertama, Carmelo ingin bermain di Rockets sebelum ke Bulls. Melanjutkan ke Celtic setelah dari Knicks. Dan di Bulls sebelum ke Knicks. Ia juga akan ke Bulls setelah dari Nuggets. Setelah ke Knicks, ya, ia ingin ke Lakers. Jika saat ini Carmelo telah bermain di Knicks, maka klub yang telah tercapai klub apa aja? Nah, pilihannya ada A. Rockets, Bulls, Lakers, B. RNC, C. NBL, D. Rockets, berarti R ya, RNB, E. RBC. Kenapa saya pakai singkatan? Tadi kan nggak urutannya yang tipsnya. Kalau bisa disingkat-singkat aja ya. Iya, pakai inisial atau 2 huruf pertama atau gimana. Ya kan? Nah, ini gimana nih cara ngerjain soal begini? Yakin bisa 50 detik? Baca soalnya aja kita udah habis banyak nih waktu nih. Apalagi buat simbolnya, ya kan? Kalau masih bingung-bingung antara belum dan setelah, waduh. Kayaknya kalau udah ketemu soal-soal begini udah kayak nggak ada harapan aja ya kan. Nah, tetapi pada saat kita sudah tahu clue-cluenya, nggak sulit buat kita untuk membuat urut-urutan ini. Gampang nih, coba perhatikan ya. Bermain di Rockets sebelum Bulls. Nah, ini ada kata belum. Kalau udah kata belum, RB atau BR. Iya, jawabannya RB, ya kan? Saya udah jelasin tadi. Ini jawabannya RB. Kemudian melanjutkan Celtic setelah Knicks. Jadi bukan CK tapi KC urutannya. Paham ya? Kemudian Bulls sebelum ke Knicks. Ya kan? Bulls sebelum ke Knicks. Maka BK urutannya. Tapi ya juga akan ke Bulls. Ya, setelah dari Nuggets. Jadi BN, oh bukan, tapi NB. Nah, yang terakhir sobat konstanta, Carmelo ya. Carmelo itu apa tadi? Setelah ke Knicks dia ingin ke Lakers. Jadi setelah ke Knicks ia ingin ke Lakers. Jadi ini urut-urutan nih, ya kan? Setelahnya ini kebetulan nggak ada subjek di belakangnya. Berarti A setelah ke B, bukan begitu ya kan harusnya? Nih setelah ke Knicks, jadi dibalik nih Lakersnya ini dibuatnya di belakang keterangannya, ya kan? Tapi kita pasti paham lah, ini bukan LK tapi KL. Paham ya teman-teman? Jadi kita harus sensitif juga dengan permainan kata-kata ataupun urut-urutan, ya kan? Yang nama keterangan kan kadang-kadang bisa di belakang atau di depan, tetapi prinsipnya sama. Nah, RB, KC, BK, NB, KL ini kalau digabungkan maka jadi seperti ini nih urut-urutannya, ya kan? Coba nih kita mulai dari mana terserah ya. Misalnya kita senang lihatnya kayaknya ada huruf B nih. Ini ada B. B ini kayaknya bisa jadikan simpul, ya kan? B. Nah, ini dia B. B itu ya kan sebelum K. Jadi BK berarti K-nya di sini kan? Benar kan? Tetapi B itu didahului oleh R atau N. Kita nggak tahu R sama N ini mana yang lebih dulu, tapi yang pasti R dan N itu sebelum B. Kita letakin di sini. Jadi kita nggak usah mikir lagi. Oh ya, pokoknya udah sebelah kirinya kan begitu. Itu B, ya kan? Kita cari lagi nih penghubungnya apa nih? Huruf K nih. K cukup banyak juga nih K, ya kan? K, kemudian K, kan gitu? K itu kan tadi hubungannya sama B nih. Tetapi K itu ya mendahului atau sebelum dari C atau L. Nah, masukin di sini. Dapat jadi urutannya, ya kan? Maka kalau ditanya, jika saat ini Carmelo bermain di mana? Di Knicks dia bilang. Ya kan? Maka klub yang telah tercapai ya berarti 3 klub ini aja. Yang sebelumnya kan begitu kan logikanya. Di soal dinyatakan Carmelo lagi main di Knicks, berarti dia sudah main di Rockets, main di Nuggets, main di Bulls. Ya kan? Paham ya? Gampang kan? Nah, jadi urutan prioritas klub Carmelo adalah Nuggets, Rockets, Bulls, Knicks, kemudian Celtic,
atau Lakers. Saat ini Carmelo bermain di Knicks. Maka klub yang sudah tercapai adalah Nuggets, Rockets, dan Bulls, ya kan? Jadi jawabannya D. Bisa nggak kira-kira 50 detik? Harusnya bisa. Ya kan? Benar nggak? Yakin nih ya? Kurang yakin. Kalau kurang yakin kita coba lagi soal berikutnya. Nah, ini contoh soal 50 detik juga. Suatu keluarga di kampung mempunyai 4 anak yang sudah bekerja. Parker, ini kampungnya kayaknya di Eropa kali atau di Amerika ya. Spider-Man kali ini. Parker memperoleh pekerjaan sesudah Leonard. Ya, kemudian Manu memperoleh pekerjaan sebelum Duncan. Duncan ini bacanya apa nih? Nggak tahu deh apa ya. Tetapi sesudah Parker. Pernyataan yang benar yang mana nih? Nah, ini sama juga sebenarnya ya. Sama juga kayak yang pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pertama kita lihat tuh, dia punya 4 anak. Parker memperoleh pekerjaan sesudah. Ya, kalau sesudah kan sama setelah sama kan? Kalau setelah berarti bukan PL tapi LP. Bener ya? Iya, Parker memperoleh pekerjaan sesudah Leonard berarti LP bukan PL, ya kan? Nah, kemudian pernyataan kedua, Manu memperoleh pekerjaan sebelum Duncan berarti MD. Tetapi sesudah Parker berarti gimana tuh? Ini kan kalau sebelum kan MD. Tetapi sesudah Parker dibalik berarti PMD, ya kan? Jadi Manu memperoleh pekerjaan sebelum Duncan tetapi sesudah Parker. Berarti PMD. Parker, Manu, dan Duncan. Di sini kita lihat nih ada penghubungnya apa? Parkernya, ya kan? Parkernya ada penghubung berarti nanti urutannya Leonard, Parker, Manu, dan Duncan. Benar nggak? Iya betul. Leonard, Parker, Manu, dan Duncan. Apa ini? Saya juga tahu nih pronunciation-nya. Mohon maaf. Nah, dari sini kita tahu mana pernyataan yang benar. Kita uji aja. Pertama, Manu memperoleh pekerjaan sebelum Leonard. Nah, ini kita baca kunci jawaban aja kita mikir lagi kan biasanya. Udah baca soal kita mikir, baca pilihan juga mikir. Jadi jangan mikir-mikir berat-berat banget nih. Nah, jika kita pakai simbol nih ya, kita bikin aja simbol L ya lebih besar dari P, lebih besar dari M, ya kan? Lebih besar dari D. Ya udah kita uji aja ini, nggak terlalu sulit. Manu memperoleh pekerjaan sebelum, nih kata belum. Kalau belum udah jangan mikir-mikir panjang. Ini berarti M besar L. Salah kan? Di mana-mana itu L yang besar M, ya kan? Ini salah. Kita coba lagi yang di bawah. Misalnya yang bawah nih kita mulai. Parker memperoleh pekerjaan bersamaan. Udah salah, nggak ada yang bersamaan. D. Parker memperoleh pekerjaan sebelum Leonard. Belum loh, belum. Kalau kata belum berarti PL. P besar L. Ini L besar P. Salah lagi, ya kan? Benar nggak? Nah, ini dia. Poin yang C. Duncan memperoleh pekerjaan sebelum Leonard. Berarti kata belum juga nih. Duncan sebelum Leonard berarti D besar L. Sementara di sini yang namanya L lebih besar dari D. Ya kan? Yang B, Leonard mempekerjakan atau memperoleh pekerjaan sebelum Duncan. Berarti L besar D. Ini yang benar ya. Ini salah tadi. Maka kunci jawabannya bola huruf B. Gimana kira-kira udah mulai ngerasa lebih mudah? Kalau belum kita lanjut deh ya. Kita lanjut ya. Nah, ini yang suka MotoGP nih. Bisa kebayang. Posisi akhir dalam balapan MotoGP di Sepang. Sepang di mana? Malaysia ya. Sepang International Circuit sebagai berikut. Posisi Rossi lebih rendah daripada Lorenzo. Maksudnya lebih rendah ini apa nih? Lorenzo nomor 2, Rossi nomor 1. Bukan ya. Yang namanya lebih rendah kalau di urutan juara
yang nomor 2 lebih rendah dari nomor 1, ya kan? Benar nggak? Iya. Posisi Rossi lebih rendah dari Lorenzo. Ini ada nih. Rossi lebih rendah katanya. Ya. Kemudian posisi Smith lebih rendah dari Rossi dan seterusnya nih. Tetapi posisi Smith lebih tinggi daripada Crutchlow. Aduh, gimana bacanya itu ya. Posisi Pedrosa lebih tinggi daripada posisi Lorenzo. Posisi Crutchlow tidak berada di bawah posisi Petrucci, ya kan? Pembalap dengan posisi urutan ketiga teratas adalah apa? Apaan tuh? Pusing deh ya. Pilihannya Pedrosa, Rossi, Crutchlow, Lorenzo, dan Smith. Kira-kira mana yang posisi ketiga ya? Nah, untuk menentukan jawaban, kita tadi masih ingat kan? Formulanya konstanta, kita buat simbol-simbol aja dulu, jadi nggak pusing ya kan? Nah, dan simbol-simbol tadi nanti kita formula sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas. Maka dapatlah seperti ini. Kita uji aja nih. Rossi lebih rendah daripada Lorenzo, berarti Lorenzo lebih besar daripada Rossi. Kita balik aja kan? Posisi Smith lebih rendah daripada Rossi. Smith lebih rendah daripada Rossi. Berarti Smith ini, ya kan, Rossi urutannya RS. Tetapi, ya kan, juga lebih tinggi daripada Crutchlow. Berarti urutannya RSSC. Benar nggak? Ya kan? Saya ulang ya. Posisi Smith, ini nih Smith lebih rendah. Si Smith ini lebih rendah daripada Rossi, berarti Rossi lebih tinggi, ya kan? Tapi Smith lebih tinggi daripada Crutchlow. Jadi urutannya seperti ini, RSC. Nah, ini paham ya? Kemudian posisi Pedrosa lebih tinggi daripada Lorenzo. Nih, Pedrosa lebih tinggi daripada Lorenzo, benar ya? Nah, posisi yang terakhir, informasi yang terakhir maksud saya, posisi Crutchlow tidak berada di bawah, berarti berada di atas kan begitu ya? Ya, Crutchlow lebih tinggi daripada Petrucci, ya kan? Nah, dengan kriteria seperti ini, ya, kita bisa tahu nih, urut-urutannya, ya kan? Kita lihat aja nih yang bisa menghubungkan Rossi nih, Rossi bisa menghubungkan, Crutchlow juga bisa dihubungkan, kan begitu ya? Dari keempat kriteria, kalau kita gabung maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, benar nggak? Benar ya? Kita lihat aja yang tiga nih. RSC, ya kan? Setelah C apa? Ini dia. Setelah C adalah PT atau Petrucci. Sebelum R ada Lorenzo. Ini ada Lorenzo. Sebelum Lorenzo nih ya. Sebelum Lorenzo ada Pedrosa. Ini urutannya 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah Rossi. Kunci B ya. Untuk penggemar Valentino Rossi mohon maaf ya. Di Sepang itu urutannya yang ketiga ya, Pedrosa yang 1, Lorenzo kedua ya. Tapi untuk yang suka sama Pedrosa selamat ya, dia juara 1 di sini. Oke. Buat teman-teman penggemar MotoGP, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam seleksi kemampuan dasar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk prosedur yang perlu kita pahami dari soal-soal analytical reasoning. Ya, mudah-mudah sulit ya, atau sulit-sulit mudah ya kan. Nah, teman-teman semuanya, secara umum soal-soal analytical review memang membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk kita memahami soal. Bayangin, hanya untuk memahami soal, ya kan? Kemudian memahami pilihan jawaban seperti tadi yang kita jelaskan. Apalagi untuk mengerjakannya. Maka kita perlu tips and trick seperti yang sudah kita ungkap di awal video ini. Kalau misalnya nanti teman-teman lupa, silakan diputar ulang ya. Ada 4 tahapan untuk menyelesaikan analytical reasoning dengan sangat cepat dan tepat ya. Teman-teman semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari. Saya tahu betul materi ini belum memuaskan teman-teman semua. Nanti kita akan bahas mungkinan ya kesempatan yang berbeda ya.
Dan jangan lupa untuk mengikuti terus materi-materi yang ada di Bimbel Online Konstanta. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Karena nanti ada materi berikutnya, yaitu terkait tentang verbal, sinonim, antonim, dan analogi. Ini juga nggak kalah seru ya. Teman-teman semuanya, jangan putus harapan, jangan kendor, tetap jaga semangat. Bimbel Online Konstanta, consistent excellence ya. Konsistensi itu bagi Bimbel Konstanta adalah harga mati. Wah, nilai mutlak ya, yang harus dimiliki oleh para pembelajar. Teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan subscribe. Kalau kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.